Selamat pagi anak-anak. Salam. Selamat berjumpa bersama saya Ibu Helsini dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian? Sehatkah? Puji Tuhan, semoga semuanya sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar materi dengan judul Tanganku untuk Menolong. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari dan waktu yang indah ini. Sekarang ini kami akan memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami agar dapat memahami pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, marilah kita bersama-sama menyanyi lagu Hati-hati Tanganku yang Kecil, dan kita selingi dengan bertepuk tangan. Ayo kita menyanyi. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Iya, bagus sekali anak-anak. Baiklah anak-anak, sumber belajar kita dari Alkitab yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga yang ke-37, dan dari Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-12. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik memahami Allah menciptakan dirinya sebagai pribadi yang istimewa dalam hubungannya dengan keluarga, teman, guru, sebagai orang-orang terdekat, dan membangun interaksi yang baik melalui tindakan sederhana. Adapun untuk tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami dirinya diciptakan dengan anggota tubuh yang baik seperti memiliki tangan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan kegunaan tangan. Yang ketiga, peserta didik dapat mewujudkan rasa syukur. Yang keempat, peserta didik dapat mempraktikkan penggunaan tangan yang baik. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi jika kita tidak memiliki tangan? Tentu akan merepotkan sekali, bukan? Tangan adalah bagian dari anggota tubuh kita yang Tuhan ciptakan. Tangan sangat berguna untuk banyak hal. Coba kalian sebutkan apa saja kegunaan tangan yang kalian ketahui. Sekarang mana tanganmu? Coba kalian angkat tinggi-tinggi dan buatlah gerakan melambaikan tangan. Atau mari kita buat gerakan bertepuk tangan.
sebanyak 3 kali. Ayo kita mulai. Bagus. Itulah tangan yang kita miliki. Bisa kita gunakan untuk membuat gerakan-gerakan seperti melambai, bertepuk tangan, dan yang lain-lainnya. Baiklah, selain untuk berdoa, melambaikan tangan, atau bertepuk tangan, bersalaman, apalagi yang bisa kita lakukan dengan tangan? Tangan yang diberikan Tuhan memiliki banyak kegunaan. Untuk bekerja, menolong orang tua di rumah, menolong teman, dan sebagainya. Perhatikanlah gambar berikut ini. Menurut kalian, yang manakah kegiatan yang menggambarkan penggunaan tangan dengan baik? Benar, tangan bisa kita gunakan untuk menulis, memegang bola, dan berjabat tangan seperti yang terlihat pada gambar. Marilah kita belajar tentang bagaimana tangan kita gunakan untuk menolong orang lain melewati cerita Alkitab ini. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 hingga yang ke-37 menceritakan tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat yang hendak mencobai dia. Percakapan dimulai dengan pertanyaan dari ahli Taurat. Nah, ahli Taurat ini bertanya, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus pun menjawab, apa yang tertulis di dalam Taurat? Ahli Taurat itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu dengan penuh kasih Tuhan Yesus pun berkata, menjawab ahli Taurat ini, perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Nah, itu jawaban Tuhan Yesus ya anak-anak. Tetapi ahli Taurat itu kembali bertanya, siapakah sesamaku manusia? Maka kemudian Yesus menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan sebuah cerita. Ia kemudian bercerita, ada seseorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan, dan di tengah jalan ia dirampok dan dilukai anak-anak. Saat dia terluka dan terbaring sendirian di pinggir jalan dalam keadaan harta bendanya sudah habis diambil oleh perampok tadi, dan ia sendiri dalam keadaan terluka parah dan terbaring sendirian di pinggir jalan. Tentu dia mengharapkan untuk ditolong oleh orang lain ya anak-anak. Tetapi alangkah sedihnya, orang Yahudi ini yang telah dirampok di tengah jalan tersebut, karena dengan begitu lama dia menunggu, belum ada yang lewat untuk dia mintai tolong. Namun kemudian beberapa saat ada seseorang yang lewat.
di jalan itu. Dia adalah seorang imam. Namun apa yang terjadi? Imam ini hanya menoleh sebentar, menengok keadaan orang yang terluka ini dari jauh, tetapi dia tidak menolong. Dia kembali berjalan menjauh dan berlalu dari tempat itu. Alangkah kecewanya orang Yahudi itu. Dia pikir dia akan segera mendapatkan pertolongan. Tetapi imam yang lewat itu tidak memperhatikannya dan berlalu begitu saja. Kemudian beberapa saat atau beberapa waktu kembali ada seseorang yang lewat di tempat itu. Dia adalah seorang Lewi. Tetapi hal seperti yang pertama tadi kembali terjadi. Orang Lewi ini pun dia berlalu tanpa menolong orang Yahudi tersebut. Bertambah-tambah sedihnya orang yang terluka ini. Dia sangat memerlukan pertolongan. Tetapi sudah 2 orang yang lewat, tak satu pun yang datang untuk menolongnya. Akhirnya datanglah orang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Ia melihat ke arah orang yang terluka tersebut. Dia melihat dia terluka parah dan terbaring sendirian di pinggir jalan. Lalu terbitlah rasa belas kasihannya. Hatinya tergerak untuk menolong. Ia menghampiri orang yang terluka tersebut, membalut luka-lukanya setelah mengobatinya, dan membawanya ke sebuah penginapan yang tidak jauh dari tempat itu. Dia merawatnya, dan pada keesokan harinya ketika dia harus kembali melanjutkan perjalanannya, dia berpesan dengan orang yang ada di penginapan tersebut agar tetap menjaga dan merawat orang yang terluka itu sehingga dia sembuh. Dia juga berpesan jika setelah dia pergi, orang tersebut yang terluka tadi memerlukan biaya yang lebih dari yang sudah dia bayarkan kepada orang di penginapan tersebut, ia akan kembali untuk membayarnya. Alangkah mulianya hati orang Samaria ini. Alangkah baik dan murah hatinya orang Samaria ini. Dia mau menolong, dia mau merawat orang Yahudi yang pada waktu itu sebenarnya orang Yahudi itu tidak bersahabat ya dengan orang Samaria. Karena mereka menganggap orang Samaria itu lebih rendah dari mereka. Nah, sehingga mereka orang-orang Yahudi itu tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tetapi uniknya Tuhan Yesus memakai orang Samaria ini yang dipandang rendah oleh orang Yahudi sebagai tokoh yang sangat baik. Tokoh yang mau menolong, menggunakan tangannya untuk merawat dan menolong orang lain. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut kita dapat belajar bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita, tubuh kita, anggota tubuh kita, dapat kita gunakan untuk memuliakan Tuhan dengan menolong orang lain.
kita dapat wujudkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas anggota-anggota tubuh yang lengkap, yang sempurna, yang Tuhan berikan kepada kita dengan menolong orang lain. Anak-anak, orang Samaria yang baik hati telah memberikan contoh bagaimana menggunakan tangan dengan baik untuk menolong orang lain. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-12 mengajarkan kita untuk saling mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Karena kasih-Nya, orang Samaria menolong sesamanya yang sedang kesusahan. Karena kasih-Nya juga kita akan menolong orang lain dengan keberadaan kita masing-masing. Nah, anak-anak, apakah kalian mau menggunakan tangan kalian dengan baik untuk menolong orang lain? Berjanjilah untuk menggunakan tangan dengan baik untuk menolong orang lain, teristimewa orang-orang di sekitar kita, menolong ayah, menolong ibu, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita, dengan hal-hal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati kalian semua. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tangan kami yang telah Tuhan ciptakan. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami selalu diingatkan untuk menggunakan tangan kami dengan baik, untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.